dan menjadi perilaku niku napa sebagai umul kitab napa Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholat aliman lam yakra Fatihah dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduka dikanjeng Quran atau dibuka Quran dan iwala Nabi dijawab apa. Nah sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian jadi eling-eling tenan gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini pun menjadi rutinitas ya lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam juga menyatu dengan misalnya ngerti ya kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge Kiai Hamid, kangge guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, jadi kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan di zaman. Itu kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab itu lewat ngaji ini kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat sholat? Ketika ada kajian Nabi dan hadis kursi apa dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain sebagai riwayat nisfain nisfun li wa nisfun lil abdi fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abdu wa ia kana stain Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan ini hadza li abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Perlu kulatur akan tembriki bahwa di program balik matur ketika kita mojo misalnya alhamdulillahi rabbil alamin bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Jika saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat pujiannya Allah, sebab pujian mereka. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ketika Faidah qala alhamdulillah rabbil alamin qala hamidani abdi hamidah muji dengan sapa nawa. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Suatu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik.
Ini penting kalau aturakan. Jika roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Rabbul alamin matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah betul nanti kalau termasuk ulama sing istighfar atau pelu. Dia tahu sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus jadi pakem. Jadi apa? Pakem. Bukan kami tunggu tapi alhamdulillah apa salah berarti. Kalau boleh masuk dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Iku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Wong memuji tenan muji nganti sepi. Tiga Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh raja dikano. Nah, mau hormat nganti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwoha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalau sudah menjadi kalam khobar ya alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha saya muji Allah, lupa mau muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rata balaghah itu misalnya sampai muni Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan, itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong tiga. Atau gue menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa apa contohnya di SBY itu kalah Prabowo kita. Kalau dari Bali ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar hebat di mata Allah? Bersama ngerti apa usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan gairah, kehilangan apa? Kalau balik ini, kalau mau kan berwajar, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata secara konstitusi, kaitan dengan undang-undang Republik. Faiza qolal abdu dia terhadis Gusti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba puji. Pengira tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu lughat kados segala. Itu kenapa tidak hamid tuh? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Lagi misalnya aku di duit 1 juta. Aku muji pengiran. Jadi pengiran tarifnya berapa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pengiran tarifnya berapa? Umpama muji. Nah, itu kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazai. Mereka wiridan model kayak Gus Nane itu jangan anania ya, ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Oke. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono aja umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki, di hamid tuh, wah, dalam lagi radio apa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Itu yang dimaksud wa maqadaruhu haqqan apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti tertas hadis Nabi Hamidullah atau Hamdah itu betul nanti semuanya pakai redaksi pakem. Pakai redaksi apa? Nah, sing ora redaksi pakem iki. Nah, lafaz-lafaz istighfar memang kaitannya itu. Mesti kepentingannya khalqun sinang di sepuro nang suwarga nang kelon duwita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar itu. Iku termasuk Fatihah. Oke, ayat kursi. Yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau ono bakat manusia blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita kathah cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Entah ngawak dene ora tau ape mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Sing malaikat musik, sing ora neraka tetep muji Tuhan. Yo santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kawulaku sing neraka dimuji. Memang terus Gusti kok gitu kan. Oh, ini rokok kok begitu. Terus akhirnya aku ibu pengen. Aku selalu bawa rokok dia muji aku. Lalu aku hubungan dengan rokok aku. Hubungan dengan pulau kejiran dia muji. Kalau dengan rokok dia muji dengan apa? Kalau lah perasaan yang ngotot saat sebagai orang alim perasaan. Oh malaikat itu yang ada nih aku benar benar. Aku benar terpengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa tidak? Saya kalau marah mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-ahad. Saya dapat surga pada ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, kalau apa wiri nyembah aku, apa muji aku, mungkin naik rokok. Oh, tidak apa-apa, diterang no pengiran, tidak ada hubungannya. Mesti kalau naik rokok, muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jadi kamu loh itu muji, apa? Jadi pentingnya alhamdulillah dengan kata pak. Coba, kalau kata malah jadi kalam kobar, kalam jadi pak. Tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidaniyah. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam futur, ke makam apa? Futur. Nah makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena futur. Wah iya. Pulau namun juga dengan namun turun. Mari perkara, bahkan kau mari perkara nyuwun tunggu. Ada uang terus nasiri dia. Untuk lo nggak ada oh ada nih jual tulung dari caleg dari DPR jual tulung dua pengaruh gitu agar jual tulung bagas menuso mesti bu kalau ada acara partai tahu diberi balik ya gitu orang kan jual tulung mesti apa bulan oleh nafsiri uang sepi sebab itu diterangno ikhdinas siratal mustaqim bahwa turun itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteria. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qadar. Ini gue eling itu. Lalu kalau bolak-balik matur. Kalau sederhana memiliki ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau betul pulang. Kalau kok bolak-balik matur kulon berkali-kali ngelepas tengko haji. Kalau haji itu hebat karena sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sama. Kita kaya, ibadahnya sama. Kita alim, ibadahnya pulang. Dan kata sekolah ini misalnya ditektir jika kuat haji gitu biasa. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau aku pulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditektir mampu. Tapi itu kan kaitannya amalia. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku mau kulo rakaji, sampai kaji mulia kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an alama ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin sangat yakin. Paham? Jadi kita harus sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Jalan ini yang tinggi dengan baik. Jangan tafsirkan. Tapi kemudian jadi orang selalu banyak kebenaran. Sedang duit, hebat di duit, sedang jabat di hebat jabatan, sedang kejuruan hebat di buka, iwaknya. Bang, yang senang pengaruh nikmat ya orang sing nyucupi, orang sing kilo, nak omongan tidak enggak, macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Rumah nonton, kalau gue kaji ping 100, pokoknya kira iso syukur orang nafsu suaraku. Paham ya? Juga itu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan. Sebab itu tidak ada hadis ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya jadi, wong mateni wong hadisnya jadi. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasir nama, walam yasbir ala balai, falatu probar, wal yakhus min tahti arti nama wasaba. Sing ra syukur be nikmat, ora usah anggap apa pengiran. Ora golek pengiran dia, entek aku. Kon golek pengiran. Kok sama berbumi. Terus dapat 3 rugen barang ditampung di segera oleh ancaman pada zina saya ekstrim itu paling banter ancaman yang zina berbunrok iku yang Quran jana istisna ilaman tabah waladina laduna ma'awu ilahan akhbar walayakuna nafsal ladhi kharramawu ila bihaqi wala sampai wamen waldali kaya laku asaman terus itu yang lebih baran terus sampai isi orang ilaman dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Wali kafar tu mina ada tidak kok. Nasa itu ora ono istisna ora ono ilaman tabah ora. Bang itu kudu syukur di pertemuan ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu apa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran itu, Pak ini syakartun la azidan, wala in kafartum min adzabil asad. Sudah tidak ada istisna ilah tidak ada. Habis di situ. Kalian tuh proban apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula sering urip piyambak, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kalau sering ngopi apa? Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena wujud salah bisa belajar. Saya melatih diri. Wong aku berdewa ini syukur. Jangan jalan ini soal wong salah paham diri. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangun
tapi bukan kontrak politik tapi koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengiran harus paham oleh nopo bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandang, anak pulau sekelas di SD pulau lah. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak, nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bukan dengan bukan bersilat. Allah harus termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan dulu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat surga juga sekarang juga kita sengsara, ada udah nunggu kita nanti di neraka. Enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pikiran. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti. Makanya ketika ada yang sikap mesen lau asyroko lakan basirot laro ayatol akhirota akroba ilaika antar tahalik min antar tadila ilaika lau asyroko lakan nurul basiro andaikan mata hati kamu terbuka kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro ayatol akhirota akroba ilaika min antar tahila lau akhirat butaran saya kira masih akhirat. Terus diterangno bersatu inti daripada swarga bukan simbol hidup, inti dari neraka simbol suatu. Apa kowe saiki kuat nopo suatu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nopo ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho, kuat sing paling gak menghindari suatu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho. Juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul, kalau siap detik itu hubungan kalau pengenannya termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan Gus Bahasa ini Serawati, Surakan Edinus, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya markai sebagai berarti aku turun derajat. Kalau nganggep Madun tidak makhluk pengiran saja kita bisa sana kayak pengiran omongannya penting. Wah, lah kok beso. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Kulo niku lawak paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pak. Ane DR kulo kok iki wis nang wiridan rusek CPD kulo lah klamen. Oh, dene kakek kulo, tak wiridan pengiran kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini sih pulau itu buat apa? Wiridan pulau itu langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak datang sepertinya nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah. Mana ketika dia menggunakan orang ulama wali-wali ulama orang wali serapati ulama mergo kesaksian ulama disejajar sama kesaksian malaikat bahkan kesaksian ini disebut dengan ayat syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara jadi kamu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita apa? Ini alhamdulillah yang dari mertua jompo. Lalu pengiran waktu itu mertua. Alhamdulillah hukum pakem mereka buat kontrak novel kompensasi apa? Paham ya? Senengnya ngenteni ono sing kurma, susah ono sing leceh. Ala opo kita di wong Islam sing anggap kudu sopan. Soal PP Madun sing pengiran ngomong wong soal sakit, wong medet pengiran ngomong sakit. Jadi itu yang hadir setiap detik dia sinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan maka ibu nilai wajib akhir wajib jarum wajib kripto semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya ibu nilai wajib. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa itu? PKI nampun ngeten kontrak ini sosial. Komunis karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati kontraknya bahkan untuk sosial kontraknya dengan Tuhan makanya itu bilai walim itu biar loh aku ngulang dulu orang memang Indonesia yang mereka perintah itu untuk kontrak saya dengan Allah masih semua ngalir lebih apa mulai itu beda sih mulai ulah berapa aku selama sirah Nabi Muhammad ya Allah ketoro nabinya terus bahkan untuk hukum sosial saja nabi ini tidak mangkana yukminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruhu fal yukrim doi fal yakul khairan awliya semua hukum sosial entah itu baik sama tetangga entah cara ngomong yang benar kontraknya itu karena kita yukminu billahi wal yawmil akhir bukan karena imbalan hukum tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM berbagai umum itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat maka kesaksiannya pengen ketemu syahidahu annabillahi wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu mulai sekarang yang disebut ulul basiro laro aital akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika akhirat parah nih barang sekarang juga dimulai orang sabar no wah itu akan dulu gak dulu namanya kang itu dunia ngotot dunia nanti dari Nabi at-taqwa wa yusiru ila tadli salah kan apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa haula dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa ilallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal jadi anak-anak sendiri. Senangnya ngenteni di dunia, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujune ramah, ngenteni repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, selen. Bawe, anak mau kesel. Senang ngenteni santri loyal, santri udah kesana umat hati ini baru hormat dia ini orang yang jangan itu politik kan gue biasa oh apa senengnya kok repot kakian tak saya betapa jeleknya kita dengan Allah kok ibadah berat pikir pengeran bagus partai politik ibadahnya kontrain apa jadi saling menguntungkan ya Allah kadang-kadang kalau kadang-kadang makanya dia lewat ngaji atau dia mungkin dan dua pimpin belum pimpin pada Fatihah satu buat pelatihan bahwa ibu tidak main-main Fatihah dikatakan umur kitab umur Quran tidak main-main memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu jadi mudah-mudah alhamdulillah ya Allah ngomong gue ngamal di orang-orang yang dalam ngomong gue dijasani gue teman-teman gue kafe ini masuk ini penting banget mereka manusia itu nih dunia mulai bulanan kau yang jago dunia kau yang pulau sebagai manusia nanti kayak duit yang di perasaan misalnya pulau lesu di keimanan uang di perasaan tapi tak isa-isane uang yang keimanan mereka nanti tiga paru-paru nasi ini lagi ya Allah karena gue ekstrim uang nanti so ngeke isu gue berbisa mah kuning ini Allah tetap perangkat terbesar adalah jasanya Allah paling banter jasanya manusia mau pindah ke jago iki sego nih kene dipindah nih kene sego sini aslinya nih ngomai dene dipindah nih kene apa ya jago tapi sing sego kan tetap pengiran ini terlibat yang bumi dia begini pengiran bahkan dia dewa
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Itu jeneng hijab bang. Kok lu delok menteri ini apa? Kenal menteri. Jadi atas. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Tapi spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, nah selam yaskurin, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ibnu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana ibnu billahi wal yamin akhir paling krim sama kita matur nuwun mbek menteri saja. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa ki wis dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pengiran to. Piro-piro ra darani jasa. Lonang-lonang dikakno. Piro-piro wae pengiran ra jaga menapa? Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang ku ikhlas. Kuwi dibodoh iki kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lho mau marana ikhlas kula rawani kiai. Kula ora ndek kok pengiran. Ya harus pinter mati sore. Mau marana ikhlas kula rawani kiai. Kemarin kiai gampang begono napa? Ibadah paling gampang ku ikhlas. Kula misalnya kepengen berjasa sampai santri. Jadi aku duit gawe no pondok. Ada dukung ikhlas. Sampai nikmat saking jenengan hikmah nikmat kan gampang. Tanpa terlalu jenengan malah lebih gampang. Jadi repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, dadak ngajono proposal barang swarga. Dadak repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak. Malah nyaman kula. Dadak ibadah swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Tangannya wong ra ikhlas itu contohnya gampang. Kayak fatat tubuh iwadon ala amalin dua mukti ilaih. Am kayak fatat tubuh adroliman dua mukti ilaih. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe untuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejati obah, kowe gak waras tawa. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei duit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang itu iso dagang tak kei duit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Gento apa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kayak fatat lubu ala amalin dua mufti. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Nenggone amal sing Allah nggak diano ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Apa-apa. Kowe iso hafal Quran iki kersane pengiran, kowe iso mangan iki. Kowe iso ibadah kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki bejalu yo pas iki waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari dengaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula tak elok jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bahkan amil tu udah ada. Oh ini pulau-pulau juga. Malah ada orang wiridan kok. Saya udah ada. Langsung la haula wala quwata illa. Karena kalau ada tuh, amil tuh ya. Kan ada tuh, berarti gue itu posisi duwe ngamal rival. Paham ya? Terus orang Allah nih gini gue dia yang malam. Oh kondang bisa nggak dia pengiran. Karena kesaksianmu itu ngono sih disebut syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti kok imam itu mesti ada kesaksian paling adil, engko jujur.
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti radil mergo hadun nafs. Kowe wis apa kok nyekseni awak bisa ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Ana tidak punya la haula wala quwata illa billah kan itu. Gudange arah. Ora terima gudange ngamal, gudange nopo? La haula wala quwata illa billah kan itu kuno sih. Tapi mana tu? Oh, nak kasih terang. Kalau Indonesia yang urut ini, mulai kaji nabi begitu muji sampai nama la haula wala quwata illa billah kanzun menggunakan apa? Kita terus kalau lagi ngaji ini, buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh pulau dengan pulau tetap ahli Quran itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya yang ngajak khairukum man ta'allamal Quran. Maka juga umroh itu tugasnya dia nopo. Jadi artinya ini loh, aku rapat sampai kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai juga. Gue ditentir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulai, paham? Ya kira-kira derajat ulama juga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham? Kita harus yakin nih, bahwa hukum apa? Mantap Allah bagaimana apa? Kita perlu kalian Quran mungkin baca di pulau mojo surat Tuhan ini barang kita Quran di mojo nanti mojo dia mau Fatihah jadi berobat jadi Fatihah satu gitu. Tapi jadi wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah surat Tuhan itu surat 16 ketika ada ulama-ulama masuk tentang riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial populer ya. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ya populer apa? Pulau populer gue bedak mati. Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya model larane. Model apa? Model larane. Orang pe diamal lo, utawa dadi akidah tapi gue bedak apa? Ya pakai bener ya, akhirnya model apa? Mungkin itu 19 yang pagi. Al-Fatihah.